Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Putri Dasrenda. Saya dari Prodi Administrasi Publik Sisipro Raja Haji Tanjung Pinang. Baik, di sini saya akan menjelas mengenai materi dinamika kelompok sosial budaya. Pengertian dinamika sosial budaya adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dalam situasi yang dialami. Dalam dinamika masyarakat dapat terjadi interaksi sosial, kelompok sosial, dan kelas sosial. Setiap masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan akan mengalami dinamika sosial. Hubungan yang saling mempengaruhi akan terjadi selama interaksi antar manusia dan antar kelompok sehingga menimbulkan dinamika sosial. Bentuk dinamika sosial berupa perubahan-perubahan nilai sosial, norma sosial pada perilaku individu dan organisasi, struktur sosial, kelas sosial, dan sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat. Dinamika sosial dapat ditelaah melalui proses sosial yang terjadi dalam masyarakat dan kebudayaan, yaitu internalisasi, sosialisasi, enkulturasi, difusi, akulturasi, asimilasi, pembaruan, dan penemuan baru. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor utama terjadinya dinamika sosial. Dampak yang ditimbulkan oleh dinamika sosial dapat bersifat positif maupun negatif bagi masyarakat. Selain itu, ada juga wujud konkret dari dinamika sosial, antara lain perubahan jumlah penduduk, perubahan kualitas penduduk, perubahan struktur pemerintahan, perubahan mata pencarian, perubahan komposisi penduduk, dan lain-lain. Dinamika sosial dapat terjadi jika ada interaksi sosial, kelompok sosial, dan kelas sosial dalam suatu masyarakat. Interaksi sosial terjadi karena dorongan imitasi, sugesti, identifikasi, dan empati. Unsur-unsur yang menyusun interaksi sosial yaitu dua atau lebih individu, komunikasi melalui simbol atau lambang, dan adanya tujuan yang akan dicapai. Interaksi inilah yang menjadi dasar pembentukan pola keturunan dan dinamika sosial budaya. Dalam masyarakat umumnya terdapat kelompok-kelompok yang disebut kelompok sosial. Bentuk kelompok sosial yang dapat terjadi di antaranya adalah kelompok internal dan eksternal, kelompok primer dan sekunder, paguyuban, dan berikut ada tipe kelompok sosial. Ada 3, antara lain yang pertama, berdasarkan ukuran besar kecilnya seperti kelompok 2-an dan kelompok 3-an. Yang kedua, berdasarkan derajat interaksi sosial seperti keluarga, RT, dan desa, serta kota, korporasi, dan negara, atau hubungan tidak erat. Yang ketiga, berdasarkan kepentingan dan wilayah seperti community atau masyarakat setempat, asosiasi berdasarkan kepentingan tertentu. Selanjutnya, tipe kelompok menurut Robert Bierstein ada 4. Yang pertama, kelompok asosiasi atau associational group. Yang kedua, kelompok sosial. Yang ketiga, kelompok kemasyarakatan. Dan yang terakhir ada kelompok statistik. Next, ada pengertian dari kelompok asosiasi. Kelompok asosiasi merupakan kelompok yang sengaja direncanakan dan kehadirannya bersifat tetap. Persatuan berkelompok dilakukan melalui suatu organisasi yang mengalami interaksi sosial serta memiliki kesadaran berkelompok yang kuat. Ciri-ciri dari kelompok asosiasi sebagai berikut. Yang pertama, anggota mempunyai kesadaran jenis. Yang kedua, ada kepentingan
persamaan pribadi atau like interests. Yang ketiga, ada kepentingan bersama atau common interests. Keempat, ada hubungan sosial atau social contact. Dan yang terakhir, kelima, ada ikatan organisasi formal. Contohnya seperti OSIS, BEM, Parpol, ID, dan lain-lain. Yang kedua, kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Tujuan dibentuknya kelompok sosial adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Kelompok sosial merupakan bagian dari realitas sosial yang bersifat universal dan menjadi bagian dari sistem sosial. Ciri-ciri dari kelompok sosial yaitu setiap anggota mempunyai kesadaran jenis, ada hubungan yang satu dengan yang lainnya, tidak ada ikatan dalam suatu organisasi. Contohnya seperti kelompok teman dan kelompok kekerabatan dan lain-lain. Yang ketiga, kelompok kemasyarakatan. Kelompok kemasyarakatan merupakan kelompok yang memiliki persamaan kepentingan pribadi antar anggotanya. Persamaan kepentingan ini tidak menjadi kepentingan bersama. Kelompok kemasyarakatan terbentuk secara alami tanpa perlu direncanakan. Pada kelompok kemasyarakatan terdapat kemungkinan adanya sarana pemersatu, interaksi sosial, kesadaran berkelompok. Kehadiran berkelompok kemasyarakatan bersifat tetap. Batasan wilayah dari kelompok kemasyarakatan dapat tidak terbatas. Ciri-ciri dari kelompok kemasyarakatan sebagai berikut. Pertama, hanya memenuhi satu persyaratan, artinya setiap anggota sadar akan persamaan di antara mereka. Yang kedua, belum ada kontak dan komunikasi di antara mereka. Ketiga, belum ada organisasi. Dan yang terakhir, keempat, dasar terbentuknya kelompok ini karena kepentingan pribadi, bukan kepentingan bersama. Contohnya, kelompok wanita, kelompok pria, kelompok wisatawan asing, kelompok remaja, dan lain-lain. Yang terakhir, keempat, ada kelompok statistik. Kelompok statistik merupakan kelompok sosial tidak terencana dan tidak terorganisir. Selain itu, dalam kelompok statistik tidak terjadi interaksi sosial dalam jangka waktu yang lama serta tampak kesadaran berkelompok dan kehadirannya bersifat tetap. Dalam kelompok sosial, masyarakat dikelompokkan berdasarkan kepentingannya. Kelompok statistik dibentuk sebagai sarana dalam memudahkan penelitian ilmiah. Para ilmuwan sosial membentuk kelompok statistik untuk keperluan analisis data penelitian. Ciri-ciri dari kelompok statistik sebagai berikut. Yang pertama, bukan merupakan organisasi. Yang kedua, tidak ada hubungan sosial antar anggota. Yang ketiga, tidak ada kesadaran jenis. Dan yang keempat, hanya ada dalam arti analisis dan merupakan hasil ciptaan ilmuwan sosial. Contohnya, kelompok balita, kelompok usia produktif, kelompok usia tidak produktif, dan kelompok lanjut usia. Selanjutnya ada hubungan antar kelompok. Hubungan antar kelompok menurut Graham C. Kinloch, hubungan antar kelompok dapat didasarkan atas yang pertama, ciri fisiologis, yaitu persamaan jenis kelamin, usia, dan ras. Yang kedua, ada kebudayaan, kelompok etnik. Yang ketiga, ekonomi, yaitu memiliki kekuasaan ekonomi dan yang tidak. Dan yang keempat, ada perilaku, seperti cacat fisik, cacat mental, dan penyimpang terhadap nilai dan norma dalam masyarakat. Selanjutnya ada dimensi hubungan antar kelompok. Yang pertama itu dimensi sejarah, yaitu tumbuh dan berkembangnya hubungan antar kelompok. Kedua, ada dimensi sikap, terbagi menjadi dua, yaitu
prasangka atau prejudice, yaitu sikap bermusuhan yang ditunjukkan terhadap suatu kelompok tertentu atas dasar dugaan bahwa kelompok tersebut memiliki ciri-ciri yang tidak menyenangkan. Yang kedua itu ada stereotip. Itu citra yang kaku tentang suatu kelompok, ras atau budaya yang dianut tanpa memperhatikan kebenaran citra tersebut. Kedua, kecenderungan bahwa sesuatu yang dipercayai orang bersifat terlalu menyederhanakan dan tidak peka terhadap fakta objektif. Kemudian stereotip terbagi atas dua, yaitu stereotip positif dan stereotip negatif. Stereotip negatif juga terbagi menjadi dua, yaitu stereotip superego, yakni melihat bahwa suatu kelompok mempunyai sifat-sifat pribadi tertentu, misal ambisius, curang, atau tidak jujur. Yang kedua itu ada stereotip ID, yaitu melihat bahwa suatu kelompok yang cenderung berada pada lapisan bawah, misal malas, tidak bertanggung jawab, bodoh, emosional, dan seterusnya. Yang ketiga ada dimensi institusi. Sikap-sikap yang dipunyai suatu kelompok terhadap kelompok lain seringkali ditunjang dan bahkan diperkuat oleh institusi-institusi dalam masyarakat. Contohnya, institusi ekonomi dan institusi politik seperti apartheid di Afrika Selatan. Yang keempat, ada dimensi gerakan. Berbagai gerakan sosial sering dilancarkan suatu kelompok untuk membebaskan diri dari dominasi kelompok lain, seperti gerakan ANC di Afrika, gerakan usia lanjut atau Grey Panthers, gerakan pembebasan wanita, gerakan kulit hitam moderat, dan seterusnya. Yang kelima itu ada dimensi perilaku dan perilaku kolektif. Dimensi perilaku yakni terbagi menjadi dua, itu diskriminasi. Diskriminasi terbagi menjadi 6, antara lain the different treatment of person ascribed to particular categories. Yang kedua ada Ransford, membedakan diskriminasi individu dan diskriminasi institusi. Diskriminasi individu, tindakan seorang pelaku yang berprasangka. Yang kedua itu diskriminasi institusi, diskriminasi yang tidak ada sangkut pautnya dengan prasangka individu, melainkan dampak kebijaksanaan atau praktek tertentu berbagai institusi dalam masyarakat. Jarak sosial masih di dalam dimensi perilaku, yaitu perlakuan berbeda terhadap orang-orang termasuk kategori tertentu. Dan dimensi perilaku kolektif, yaitu hubungan antar kelompok sering berwujud perilaku kolektif. Baik, sekian dari saya materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terlebih terkurang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.